Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu saran sekaligus juga ide tentang Prabowonomik. Anda tahu bahwa sejak dilantik tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan ambisi besar ya, menjadikan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terjadi di era reformasi. Teman-teman, angka ini tentunya bukan sekedar angka statistik ya. Dengan menargetkan angka sebesar itu, ya tentu Presiden Prabowo mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapainya, untuk menggapai angka tersebut. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi yang 8% itu juga diikuti dengan target-target pencapaian besar lainnya seperti kedaulatan pangan, energi dan air, kemudian ada penguatan daya saing industri, ada pengentasan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dalam 2 tahun pertama pemerintahan beliau ini bisa diatasi. Tapi kita tentunya, khususnya saya sebagai seorang akademisi melihat Prabowonomik ini bisa akan menjadi hanya slogan politik ya. Oleh karena itu, agar ini tidak hanya menjadi retorika politik ya, tidak menjadi slogan politik, maka gagasan besar dari Presiden Prabowo ini harus dilandasi dalam satu pondasi reformasi struktural ekonomi yang solid ya. Apa itu? Saya mengutip pandangan sejumlah ekonom, salah satunya adalah Asada 2025. Yang pertama, produktivitas itu harus sebagai pondasi perekonomian negara. Produktivitas itu adalah jantung pertumbuhan ekonomi. Presiden Pak Prabowo harus menekankan membangun produktivitas bangsa itu melalui jalur sumber daya manusia. Ya, salah satu yang kita garis bawahi ya, pendidikan itu berperan besar dalam meningkatkan kinerja sosial ekonomi. Nah, dalam konteks inilah kita mengingatkan ide salah satu gagasan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo, yaitu sekolah rakyat. Itu seharusnya tidak berhenti pada membangun sekolah unggulan baru. Yang lebih penting itu adalah agar semua sekolah rakyat ya, semua sekolah-sekolah yang dimiliki oleh negara itu mengalami reformasi, mengalami perbaikan perbaikan kinerja. Itu bagaimana caranya? Adalah dengan memperbaiki fasilitas pendidikan dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bukan hanya memperbaiki fasilitas sekolah-sekolah seperti perpustakaannya, laboratoriumnya, tapi juga melakukan pelatihan yang intensif terhadap para guru-gurunya, sehingga guru-guru itu memiliki sertifikat sebagai guru-guru unggulan. Nah, dengan cara yang demikian itu sekolah rakyat itu tidak menjadi eksklusif hanya dimiliki oleh sekolah tertentu, tetapi dia menjadi sekolah yang eksklusif ya, karena pemerintah mendidik semua guru, melatih semua guru ya, membekali semua guru dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu menjadi guru-guru unggulan dan melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah tersebut untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan mereka. Teman-teman, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini ya kita mengingatkan juga bahwa ada baiknya sebagian dari anggaran MBG itu adalah dialokasikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
tadi perbaikan fasilitas-fasilitas pendidikan sekolah-sekolah dasar dan menengah di Indonesia dan peningkatan kualitas guru-guru mereka sehingga guru-guru mereka menjadi guru-guru unggulan dengan tidak terjebak untuk membangun 1-2 sekolah yang eksklusif sebagai unggulan, tapi menjadikan sekolah-sekolah yang ada itu menjadi sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah rakyat unggulan, ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah teknologi digital dan inovasi. Itu harus mulai kita upgrade, selalu kita improve. Kita lihat bahwa misalnya bagaimana Iran misalnya dengan teknologi, kemampuan mereka membangun teknologi drone dan teknologi roket itu telah menyebabkan mereka bisa sejajar kapasitas kekuatan di kancah internasional dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, Indonesia juga harus concern dengan teknologi yang meningkatkan kekuatan bangsa di kancah global. Salah satunya adalah teknologi digital dan teknologi inovasi lainnya. Tentu tidak kalah pentingnya karena pemerintah mentargetkan tadi ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, maka teknologi-teknologi yang bisa mendukung hadirnya kedaulatan pangan itu, hadirnya kedaulatan energi itu menjadi sangat prioritas untuk diperhatikan, ditingkatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menstimulasi investasi. Ya. Pertumbuhan ambisius tidak mungkin tercapai tanpa investasi yang besar. Presiden Prabowo harus berupaya memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan, memperkuat kepastian hukum, dan mengurangi hambatan perdagangan. Ini adalah isu-isu klasik yang sampai hari ini masih terus hadir di dalam sistem ekonomi Indonesia yang menyebabkan kita kurang mampu untuk menghadirkan investasi yang signifikan dan baru di Indonesia. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi seperti menyederhanakan perizinan, memperkuat kepastian hukum, mengurangi hambatan perdagangan, ya, itu merupakan reformasi kebijakan publik yang pro investasi, yang juga dapat meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja. Namun kita ingatkan juga keterlibatan negara melalui program Danantara misalnya harus bersinergi dengan swasta. Jadi keterlibatan negara di dalam investasi, di dalam bisnis, di dalam pasar itu tidak boleh mematikan sektor swasta. Tidak boleh menjadi kompetitor swasta. Yang benar itu adalah bermitra dengan swasta atau menstimulasi hadirnya swasta. Karena sekali lagi kita ingatkan bahwa pelaku yang alami dari bisnis, pelaku alami dari ekonomi itu adalah kalangan swasta. Jadi pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, ya. Kita ambil misalnya MAN 2014 mengatakan bahwa infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan global berkelanjutan. Ketika pemerintah misalnya menargetkan swasembada pangan, air, energi, maka fasilitas-fasilitas infrastruktur pertanian dan pangan, ya, energi dan air itu menjadi mutlak harus dihadirkan dengan jumlah dan kualitas yang memadai seperti bendungan, irigasi, ya, jaringan listrik terbarukan dan lain-lainnya. Yang tidak kalah penting yang selanjutnya untuk menghadirkan Prabowonomik itu menjadi realita itu adalah daya saing. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pasar domestik, ya. Kita ambil misalnya pandangan Raja Gopal tahun 2008 bahwa globalisasi itu mendorong negara-negara untuk lebih kompetitif, ya. Karena kalau tidak kompetitif mereka tidak akan bisa penetrasi ke pasar global, ya. Nah, kita mengingatkan kembali bahwa Prabowonomik itu harusnya berusaha mengurangi ketergantungan kita pada ekspor bahan mentah.
dan mendorong hilirisasi industri seperti nikel, kelapa sawit, agar menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi. Namun perlu diingat pula daya saing itu hanya bergantung pada produk. Ya, daya saing itu tidak hanya bergantung pada produk, melainkan juga pada kualitas institusi. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan daya saing kalau institusi kita itu institusi yang jelek, institusi yang bobrok, institusi yang dipenuhi oleh karat dan kerak, korupsi, nepotisme. Ya, oleh karena itu menjadi sesuatu keniscayaan juga bahwa institusi negara itu adalah harus institusi yang efisien dan harus bisa dibersihkan sebersih-bersihnya dari pelaku-pelaku korupsi dan pelaku-pelaku inefisiensi lainnya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa Prabowonomik itu akan berhadapan dengan tantangan politik. Ya, tantangan politik itu, maksudnya tantangan politik ini adalah pada banyak kasus dan keadaan di berbagai macam negara itu implementasi dari gagasan-gagasan besar suatu kepala negara itu akan berhadapan dengan hambatan politik. Nah, Pak Prabowo tampaknya mengatasi hambatan politik itu dengan mengakomodasi semua kekuatan politik Indonesia. Tapi perlu kita ingat, kekompakan politik dalam pengertian didukung oleh semua partai politik atau didukung oleh hampir semua partai politik itu tidak serta-merta akan mengefektifkan kebijakan. Ya. Kekompakan politik itu memang ya bisa mempercepat implementasi kebijakan, namun jika orientasi politiknya terlalu kental, terlalu dominan, birokrasi itu kehilangan efisiensinya, sehingga dampaknya birokrasi itu tidak efektif mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Nah, oleh karena itu, sebagai penyeimbang bahwa pemerintah didukung oleh kekuatan politik yang kuat di legislatif misalnya, maka harus tetap dibuka proses check and balance yang memadai, bukan hanya di legislatif, begitu juga di kalangan masyarakat madani dan publik secara umum, ya, sehingga ada proses check and balance terhadap semua proses pengambilan keputusan negara yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kepentingan publik. Nah, di samping itu tidak kalah pentingnya agar birokrasi itu efektif dan efisien, penempatan semua pelaku depan birokrasi, para pejabat-pejabat negara, itu harus memperhatikan aspek meritokrasi yang prima, bukan aspek kedekatan politik atau aspek like and dislike. Ini adalah syarat, ya, agar Prabowonomik itu tidak menjadi retorika politik semata. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.